Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada saat ini tawa sinisnya bergema di seluruh area lelang. Namun apa yang mengubah ekspresi wajah kebanyakan orang adalah mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat dalam tawa itu. Semua perhatian mereka akhirnya dialihkan ke Lindong. Namun yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bahkan ketika Lindong diancam oleh pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, wajahnya masih setenang danau yang tenang. Wajah yang tak terhitung jumlahnya tercermin di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pemuda ini ketika dia benar-benar berani memprovokasi Kekaisaran Awan Angin. Di samping Lindong, Xiaoda melirik pria dengan bekas luka di wajahnya dengan acuh tak acuh. Mata ungu hitamnya tampak bergelombang karena kedinginan. Pada saat ini, senyum konyol di wajah Little Flame juga menghilang. Aura yang mengerikan mulai memancar darinya perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan semburat merah muncul di matanya. Kemudian seperti binatang buas dari tanah yang sunyi, dia memperingatkan dengan suara yang dalam dan brutal. Aku menantang kalian untuk mencobanya. Rumah lelang menjadi sunyi sekali lagi dan semua orang melihat Xiaodo yang seperti raksasa. Tiba-tiba aura jahat keluar dari tubuhnya menakuti banyak orang. Bahkan Mulin dan rekan-rekannya dikejutkan oleh pemandangan ini. Segera setelah itu ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika dihadapkan dengan ancaman dari individu yang begitu kejam dari Kekaisaran Awan Angin, faksi Lindong masih berani menantang mereka. Orang yang sangat berani. Karena tindakan Little Flame, pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya mengamuk dan kemudian tertawa. Aura jahat serupa melonjak keluar dari tubuhnya terus-menerus. Tampaknya dia memiliki niat untuk menyerang di tempat. Semua orang tahu bagaimana menyembuhkan diri. Aku pikir yang terbaik adalah menyelesaikan semua dendam kita setelah pelelangan berakhir. Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya ke Little Flame dan berkata, sambil melihat pria bekas luka yang tubuhnya bergelombang dengan aura yang jahat. Hahaha, kau benar. Setelah pelelangan berakhir, semua yang menjadi musuh Kekaisaran Awan Angin tidak akan bisa melarikan diri. Sosok di samping pria yang terluka itu menoleh dan menunjukkan wajah pucat pasi dan menatap Lindong. Setelah beberapa saat, dia tersenyum penuh pengertian sebelum dia duduk kembali di kursi batu. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Hargai sedikit waktu yang tersisa. Pada saat ini, bekas luka di wajah pria yang terluka itu bergoyang-goyang. Dia menatap Little Flame dengan tatapan yang sinis. Saat kedua belah pihak duduk, suasana bermusuhan di pasar lelang besar menjadi rileks secara signifikan. Beberapa pasang mata memindai sosok Lindong terus-menerus. Rupanya, mereka tidak mengerti dari mana datangnya keberanian trio Lindong. Bahkan ketika mereka menghadapi dua pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tiga kerajaan super besar lainnya juga menatap Lindong dan rekan-rekannya. Tampaknya ada pemandangan yang tak terlukiskan di mata mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berkumpul di pasar lelang. Dari jauh, seolah-olah tidak ada habisnya lautan hitam pekat di kepala para hadirin. Suasana penuh hingga meledak seperti itu membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Sebelumnya, pria dengan bekas luka di wajahnya itu bernama Meng Lie. Ada nama lain untuknya di kota Wanxiang, The Butcher. Kabarnya, sejak dia melangkah ke medan perang kuno, darah di tangannya berjumlah lebih dari 100 nyawa. Selain itu, metode pembunuhannya sangat brutal. Ucap Sukui memberitahu Lindong dengan suara yang lembut. Hahaha, tukang daging Meng Lie. Ucap Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Namanya dengan sempurna menggambarkan penampilannya. Aura jahat Meng Lie berbeda dari aura bawaan Little Flame.
Jelas aura Meng Lie yang berbau darah diperoleh dan bukan bawaan. Pemimpin lain dari kekaisaran awan angin disebut dengan Feng Chang. Jika Meng Lie adalah binatang buas yang hanya tahu cara membantai orang, maka Feng Chang adalah ular berbisa yang selalu bersembunyi di kegelapan dan mengejutkan orang-orang. Menurut informasi yang aku peroleh, orang ini tampaknya telah memperoleh warisan sekte kuno dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Tidak diragukan lagi mereka berasal dari kerajaan super. Lindong menganggukkan kepalanya lagi dan melihat ke belakang dua sosok yang ditakuti semua orang. Dia tidak bisa memungkiri bahwa Meng Lie dan Feng Chang memang bukan penurut. Jika bukan karena barisan kuat Lindong saat ini, akan sangat sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Namun tidak ada jika di dunia ini. Ketika Lindong baru saja tiba di medan perang kuno, dia tidak memiliki bantuan sama sekali. Pada saat itu, Lita Flame belum meninggalkan bentuk binatang buasnya sementara Xiaodo masih menjadi iblis spiritual. Keduanya tidak banyak membantunya, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Secara alami, dia juga ditempatkan dalam beberapa situasi sulit. Namun Lindong masih berhasil bertahan selama periode waktu itu. Bagaimana mungkin dia tidak sekarang? Sementara Lindong sedang berbicara dengan lembut di sisi ini. Di barisan paling depan, jari-jari ramping Feng Chang tertunduk dan matanya menatap lurus ke depan. Dia bertanya dengan apatis, "Apakah semua orang sudah siap? Jangan khawatir. Semuanya sudah dipersiapkan. Ketika saat itu tiba, Mulin dan yang lainnya akan terkejut," ucap Meng Lie menyeringai dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Chang kemudian menganggukkan kepalanya sedikit dan menyipitkan matanya seperti ular berbisa yang akan memuntahkan racunnya. Ketika semua ini berakhir, aku tidak akan membiarkan beberapa pemain itu pergi. Saat itu, aku akan membuat mereka menderita sampai mereka memohon kematian mereka sendiri, ucap Meng Lie tertawa jahat. Begitu aku mendapatkan harta karun jiwa surgawi, mereka hanyalah penurut. Aku akan membiarkanmu menangani mereka dengan cara apapun yang kau inginkan, ucap Feng Chang dengan dingin menjawab. Kebencian di wajah Meng Lie semakin jelas. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pikirannya tiba-tiba tersentak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke panggung besar di tengah pasar lelang. Sesosok perlahan berjalan keluar ke atas panggung itu. Saat dia berjalan mendekat, penonton menemukan bahwa sosok ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya tenang dan tidak goyah hanya karena ada tatapan tamak yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Saat pria ini muncul, tatapan Lindong langsung terfokus padanya. Segera setelah itu tatapan serius melintas di mata Lindong. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat namun tersembunyi dari tubuh pria itu. Dia adalah pengawas yang ditempatkan sekte super di kota Wanxian. Dia disebut Song Tai. Namun tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya. Karena dukungannya dari sekte super, setiap kali dia membuka mulutnya untuk berbicara, bahkan kerajaan super itu pun tidak berani menantangnya, ucap Sukui memberitahu Lindong. Pria ini tidak sederhana. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan dan berani berlaku keji di hadapannya, dia hanya akan dipermalukan, ucap Xiaodo tiba-tiba tertawa kecil. Sepertinya dia bisa merasakan gelombang energi yang tersembunyi namun kuat yang keluar dari pria parubaya itu. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Adalah bodoh untuk berpikir bahwa pria di depannya hanya akan mengandalkan reputasi sekte supernya untuk menekan orang-orang. Pria itu yang tiba-tiba muncul di atas panggung segera menjadi titik fokus seluruh pasar lelang. Rupanya semua orang di pasar lelang tahu identitasnya. Dalam sekejap, ada tatapan hormat di tatapan semua orang. Bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan mulai menahan kesombongan mereka. Kalian semua ada di sini karena lelang kota Wanxian. Aku tidak akan membahas aturan di sini. Perkelahian dilarang di pasar lelang. Tidak peduli dari kerajaan mana kalian berasal. Kekaisaran super atau kekaisaran peringkat rendah setelah kalian melanggar aturan ini, kalian akan diusir dari sini. Kali kedua kalian melanggar aturan lagi, kalian
bahkan akan didiskualifikasi dari memasuki perang 100 kekaisaran. Semuanya, apakah sudah jelas? Ucap pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati seluruh area dengan tatapan tidak antusias. Suaranya yang tegas bergema keras di telinga semua orang. Saat tatapannya menyapu Lindong, dia berhenti sejenak. Setelah itu ketika dia melihat Xiao Dou, ekspresi wajahnya sedikit membeku dan ekspresi curiga tampak melintas di wajahnya. Ketika dia pertama kali melihat Xiao Dou, dia bisa merasakan getaran berbahaya yang samar memancar dari pemuda tampan itu. Aku salah. Perasaan seperti ini padam setelah beberapa saat. Ketika dia memfokuskan kembali perhatiannya, dia tidak bisa lagi merasakannya. Setelah itu pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Xiao Dou sekali lagi. Sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat lain, persepsinya agak tajam. Tampaknya penguasaan energi mental pria ini juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ucap Xiao Dou berkata setelah pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pada saat ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega juga. Ketika dia melihat pria parubaya itu menatap ke arah mereka, dia khawatir identitas Xiao Dou akan terungkap. Sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun. Semuanya, tidak banyak barang yang dilelang kali ini. Namun barang-barang ini telah melalui seleksi ketat sebelum dilelang dan oleh karena itu, mereka masih dianggap sebagai artefak yang langka. Aku kira akan banyak orang yang tertarik pada mereka. Di panggung lelang, pria parubaya itu melihat ke pasar lelang dan tertawa datar. Kemudian dengan sapuan jubahnya, lebih dari 10 bola cahaya keluar dari lengan bajunya dan melayang di atas panggung. Pada saat ini semua tatapan tertuju ke atas panggung. Penonton bisa merasakan gelombang energi kuat keluar dari bola cahaya yang gemerlap itu. Dari tampilannya, barang-barang ini agak luar biasa. Di atas semua bola cahaya ini ada bola cahaya ungu seukuran kepala manusia. Ada lingkaran halo yang mengelilingi bola cahaya itu. Secara tidak jelas, itu mengeluarkan gelombang energi yang menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Di bawah gelombang energi semacam itu, seluruh pasar lelang menjadi sunyi. Setelah itu mata hampir semua orang termasuk Lindong mulai terbakar dengan sungguh-sungguh. Mereka jelas tahu yang merupakan satu-satunya item yang akan memiliki gelombang energi yang mengerikan tersebut. Lindong menjilat bibirnya dan menatap erat pada bola cahaya ungu dengan mata mendidih. Apakah itu harta karun jiwa surgawi yang akan dilelang kali ini? Ucap Lindong dengan suara yang dalam. Pada saat ini bola ungu bercahaya yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya redup tampak sangat ajaib saat melayang di titik tertinggi dari panggung. Gelombang energi unik dan kuat yang dipancarkannya tidak diragukan lagi membuatnya menjadi sorotan seluruh pasar lelang. Jika bukan karena Song Tae yang berjaga di panggung lelang dengan wajah lurus dan jika dia tidak mewakili sekte super, para penonton di tempat ini akan memiliki rasionalitas mereka yang diliputi oleh keserakahan dan mencoba merebut artefak dengan paksa. Kejadian seperti ini mungkin jarang terlihat di dunia luar. Namun itu adalah hal biasa di medan perang kuno. Di tempat ini, jika seseorang cukup kuat dia bisa melakukan apapun tanpa halangan apapun. Di atas panggung lelang, Song Tae menatap pasar lelang yang gelisah dengan wajah yang kusam. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan salah satu bola bercahaya terbang ke bawah dan mendarat di telapak tangannya. Cahaya menghilang dan terwujud menjadi puncak gunung hijau setinggi 3 kaki. Item lelang pertama adalah harta karun jiwa dari bumi. Pedang puncak jiwa. Pedang ini adalah salah satu harta terbaik di antara harta karun jiwa duniawi. Bahkan tubuh emas nirvana dari praksi panggung tahap 3 Yuan Nirvana tidak dapat menangani ketajamannya. Song Tae membalik telapak tangannya dan pedang panjang puncak gunung hijau muncul di tangannya. Bergelombang dengan Yuan Power, ujung pedang tiba-tiba mengeluarkan kilau pedang yang berkilauan. Segera setelah itu, kilau pedang mulai mendesis seperti ular piton yang sedang bergerak. Pedang puncak jiwa mulai menawar 300.000 pil nirvana. Ucap Song Tae dengan datar mengumumkan setelah meletakkan pedangnya. Jelas Song Tae bukan juru lelang profesional.
Nada datar ini biasanya gagal menguatkan suasana. Namun karena barang lelang ini agak bagus, jadi suasana pasar lelang tidak mereda karena nada songtai. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.